Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. This finance education, we are going to talk about cohesion analysis. As we talked about last week, yeah. And here, I'm going to show you the example of cohesion analysis. Okay. The first one is lexical cohesion. Okay. As we know that cohesion, there are two types of cohesion. The first is lexical cohesion, and the second one is grammatical cohesion. And let's first talk about lexical cohesion. I have a short text here about energy saving. Okay. And please take a look at the highlighted parts. Yeah. Here for the green one and then this one. Let's take a look. What do they mean? Okay. After examining the above text, we can see that the phrase energy saving, for example, sits comfortably with energy consumption. Okay, so the green one, okay, a co-text will have these features, yeah, these cohesive devices. Yeah, the green one here, they represent what's so called the same lexical set, and they form a lexical chain of topically related lexical items to tie up the whole text to hang together. So these green highlighted parts, they have similar theme, similar topic. Yeah, let's take a look. Energy saving, energy consumption, reduce how much energy. Alright, so the green one indicates the words or the phrases that are the green one are the words that are topically related. They have the same topic. Okay. And then let's take a look. The clause highlighted in purple in the first paragraph, the sentence using active transition for doing the activities, turning lights when we are not using them. Yeah. So yeah, this one, the purple one, they indicate they set the reader's expectation in reading. Ya, jadi mereka mengset, ya, jadi mereka akan memberikan ekspektasi kepada readers, ya, karena di awal sudah disebutkan di sini, misalkan there are many things that we can do to reduce how much energy we use and how much we spend. Using active transportation for doing activities, ya. Jadi ini adalah beberapa poin yang akan dijelaskan di paragraf-paragraf berikutnya. Oke. Kita lihat di sini, ya. Paragraf ini adalah tentang reduce the energy transport that we use for doing our activities every day. We can do reduce the energy is from transportation, ya. Paragraf kedua tentang transportation. Paragraf ketiga tentang turning lights off, and yang ketiga adalah recycling rubbish. Ya, dari recycling rubbish. Oke. Nah, di sini juga beri tanda dengan the first thing, the second thing, the third thing. Oke. Jadi ini membuat satu teks ini terkoneksi dengan teks pertama, ya. Dengan paragraf pertama. Paragraf kedua, 3 dan 4 terkoneksi dengan paragraf pertama. Ya. Oke.
Itu tadi tentang lexical cohesion, ya. Kemudian kita lihat lagi di sini. Oke, kalau tadi di bagian pertama kita lihat di sini ada frase-frase yang memiliki topik yang sama, ya. Topik yang sama. Let's take a look at the next board. Nah, okay, this one, direct repetition. Ya, direct repetition. Ya, di sini salah satu cara untuk membuat sebuah teks itu padu adalah dengan adanya direct repetition atau pengulangan langsung, ya. Kita lihat di sini, kalau yang biru adalah energy, yang purple ini adalah saving, reduce. Oke, jadi diulang-ulang terus di seluruh bagian teks, and saving. Ya, jadi membuat sebuah teks ini menjadi padu, ya, menjadi saling terkoneksi. Oke, di sini ini cara menganalisisnya. Misalkan di point direct repetition ada kata energy, itu berapa kali? 12 kali misalkan. Kemudian sentence one di kalimat 1, kalimat 1, kalimat 1, berarti di kalimat 1 ada 3 kali. Kemudian kalimat 2 ada 2 kali, kalimat 3, 8, 9 dan seterusnya. Gitu, ya. Kemudian di bagian berikutnya adalah synonyms. Ya, di synonyms. Di sini kita temukan ada synonyms reduce, ya, antara reduce dan save. Ini sama di di sentence kedua, ya. Di sentence kedua di sini, ya. To reduce the energy, ya, to reduce the energy consumption, we have responsibility for saving the energy. Ya, di sini reduce dan saving ini sinonim. Oke. Kemudian switch off dan turn off ini di sentence ke-8 dan 9. Ya, sentence ke-8 dan 9. Oke, jadi cara memberikan penomoran pada kalimat itu dari ini, misalkan ini kalimat pertama, kedua, ketiga sampai seterusnya, sampai ke berapa kalimat sampai di paragraf terakhir, gitu, ya. Oke, di sini ada turning lights off dan juga switch off. Tadi switch off sebelah mana, ya? Switch off. Oh ya, turning lights off, switch light off. Ya, ini adalah sinonim. Kemudian di sini setelah sinonim ada hiponymi. Ya, kalau kita belajar minggu kemarin, hiponymi adalah kata khusus, ya. Jadi kata khusus bisa digunakan untuk membuat adalah hiponymi atau kata khusus, ya. Kita di sini kita bisa temukan ada bus and bicycle, itu adalah hiponymi dari transportation. Kemudian rubbish, ya, package itu adalah hiponymi dari rubbish, ya, kata khusus. Jadi kita juga bisa menggunakan hiponymi untuk membuat sebuah teks itu padu, ya. Kemudian ada word family atau kata-kata yang berasal dari root atau kata asli yang sama, ya. Misalkan di sini ada save, kemudian ada saving, ya. Bisa jadi verb ing-nya atau gerundnya, kemudian bisa verb 2-nya, kemudian bisa perubahan dari noun ke verbnya, ya. Jadi pokoknya semua semua kata yang berasal dari word yang atau root yang sama itu adalah masuk ke word family. Oke. Ya, jadi itu di lexical cohesion ada word family, hiponymy, synonyms, dan direct repetition. Kemudian ya, di sini juga kita lihat ya, bisa cari juga frase-frase yang memiliki topik yang sama di seluruh teks, ya. Oke, itu tentang
lexical cohesion. Kita menuju ke grammatical cohesion. Oke. Jadi kalau tadi lexical cohesion itu berkaitan dengan kata-katanya atau frasenya. Kalau cohesion yang grammatical, ya, itu berarti berhubungan dengan grammarnya. Kita lihat beberapa poin yang masuk ke grammatical cohesion. Yang pertama adalah reference, berupa pronoun, ya. Jadi dalam membuat sebuah teks yang baru, kita juga bisa menggunakan pronoun, ya, yang membuat kalimat-kalimat selanjutnya itu terkoneksi dengan kalimat-kalimat sebelumnya. Karena dia pasti pronoun akan refer kembali ke referennya atau ke benda asalnya, ya. Misalkan kita lihat di sini di sentence 7 ada pronoun it, ya, using active transportation. Kemudian di sentence 8 ada them yang refernya ke the lights, ya. Di sini contohnya using active transportation like walking or bicycling, or using public transportation like bus is very helpful to use gas and to save our energy. It also reduces the pollution on the road. Nah, it-nya ini adalah using active transportation. Oke, jelas ya. Kemudian ada conjuncts atau linkers. Ya. Salah satu grammatical cohesion kita caranya adalah dengan menggunakan conjuncts atau kata penghubung, ya, atau conjunction. Di sini kita lihat ada because di sentence 9 dan 12. Di sini contohnya, because if we switch a light off, we will save more energy rather like the light to start up. Ya. Oke. Jadi because ini membuat kalimat atau phrase yang pertama berhubungan dengan phrase yang klausa. Because ini membuat klausa yang pertama ini berhubungan dengan klausa yang kedua. Dan seluruh bentuk konjungsi atau conjunction itu adalah salah satu alat untuk membentuk sebuah grammatical cohesion. Kemudian kita lihat lagi di sini salah satu cara untuk membuat sebuah teks itu kohesif atau padu adalah tenses. Ya, yaitu kita lihat di sini penggunaan simple present dan simple future. Oke. Jadi dalam satu teks harus konsisten penggunaan tensesnya. Nah, itu membuat satu teks itu padu. Jangan sampai dalam satu teks tensesnya ada yang present, ada yang past tense, ada yang perfect, ada yang present perfect, begitu ya. Harus konsisten. Kemudian yang poin berikutnya, yang ketiga adalah rhetorical cohesion. Kita punya parallelism. Jadi dalam sebuah kalimat ada yang paralel, itu juga membuat teks itu padu, ya. Contohnya di sini, energy saving is using less energy by cutting down air consumption and energy cost. Ya, di sini air consumption and energy cost. Ini paralel. How much energy we use and how much is spent. Ini seharusnya spent. Kemudian di sini using active bla bla bla, turning lights bla bla bla, recycling, semuanya Sharon, ini juga parallelism. Ya, di sini the best way to save the energy and to conserve the environment. Ya, itu semua adalah cohesion analysis. Ya, jika nanti untuk agenda kali ini, nanti teman-teman akan mencoba untuk menganalisis cohesion analysis seperti ini. Ya, kalau ada pertanyaan nanti bisa didiskusikan di grup WhatsApp, ya. Thank you so much for your attention, and please study this example of cohesion analysis, and later you can practice for yourself. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.